Kalau menurut saya pola pikir sukses di dunia digital ya, apalagi buat yang mau mendapatkan penghasilan tambahan atau terjun full time ke dalam bisnis online, salah satu aspek utamanya kita nggak boleh berdasarkan asumsi semata. Jadi yang namanya asumsi itu kan hipotesis. Hipotesis itu berhasil atau enggak, atau bekerja atau enggak, itu harus melalui step yang namanya validasi. Asumsi kita harus melalui validasi, di cross check apakah di bidang kita apakah ada target market yang kita inginkan. Kalau ada, buktikan. Kalau kita menjual produk ini laku nggak? Gimana cara tahu lakunya? Ya buktikan. Pola pikir itu, asumsi itu harus divalidasi untuk menghasilkan bisnis model yang scalable. Itu kayak apa? Contohnya kayak gini ya. Misalnya saya jualan furniture, misalnya ini kursi ini. Nah ini, misalnya saya jualan kursi itu. Target market saya adalah orang-orang yang penyuka barang-barang klasik ataupun barang-barang antik, yang suka dengan orang mendekor ruangan dengan tatanan semuanya berdekor kayu gitu ya. Saya akan menjual ini. Bisnis yang scalable menurut saya yang bisa, misalnya saya jualan ini adalah ketika orang sebelum mendekor ruangan ini untuk orang awam, mereka membutuhkan apa? Mereka pasti membutuhkan referensi. Mereka membutuhkan yang namanya panduan gimana cara membuat ruangan lebih lebar, membuat ruangan menjadi luas. Itu gimana caranya? Maka sebelum saya menjual ini, mereka akan saya berikan dulu produk murahnya. Misalnya saya menjual katalog. Misalnya di sini ada produk katalog berisikan referensi, berisikan ide-ide gimana tips membuat ruangan menjadi lebih cantik, ruangan antik menjadi lebih etnik, dan lain sebagainya. Saya misalnya ini harga jualnya adalah 20.000. Saya jual ke mereka 50.000. Tapi di dalamnya saya tambahkan value, yaitu saya menambahkan yaitu kode voucher ataupun voucher diskon buat pembelian furniture ini di kemudian hari. Misalnya itu. Jadi, step pertama, orang akan membeli produk kita yang murah sebelum mereka membeli produk utama kita, yaitu kursi ini tadi. Ketika mereka sudah membeli kursi ini tadi, mereka akan kepikiran. Jadi, kita harus tahu keinginan target market kita, mereka butuhnya apa lagi. Setelah ini butuh apa lagi, setelah ini butuh apa lagi. Oke, yang pertama mereka ini udah tahu tahapan gimana membuat ruangan menjadi lebih keren, lebih estetik. Lalu mereka membeli ini furniturnya. Habis mereka beli kursi ini, bangku ini, apalagi yang dibutuhkan. Misalnya hiasan dinding kayak ini atau dekor lilin kayak ini. Misalnya kalian jual mejanya. Nah, menurut saya bisnis yang scalable adalah bisnis yang memiliki keterkaitan antara satu produk lainnya. Jadi kalian nggak cuma jualan kursi ini aja. Jadi kalian menjual seperangkat ataupun bisa disebut dengan part to money. Jadi runtutan apa aja yang berkaitan dengan furniture kita bisa jualkan ke mereka. Jadi kita nggak bergantung kepada satu produk aja. Kita bisa menjual lebih dari satu jenis produk. Gimana cara nemuin niche market yang profitable? Oke, kalau menurut saya kalian harus nemuin yang namanya target marketnya yang produk kalian itu harus willing dan able to buy. Maksudnya target market kalian ketika membeli produk itu mereka mau dan mereka mampu membeli. Jangan sampai ketika kalian sudah punya produk bisnis, mereka mau beli tapi mereka nggak mampu beli. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kalian punya produk bisnis tapi itu yang nggak layak jual, mereka nggak mau tapi mereka mampu beli. Jadi kalian harus temukan gimana produk bisnis kalian ini bisa profitable. Ya harus dua-duanya, willing dan able to buy. Mereka mau untuk membeli produk kalian dan mereka mampu untuk membeli produk kalian. Itulah yang pentingnya namanya validasi produk, validasi ide, nggak asal pasang harga, dan lain sebagainya. Gimana cara kita tahu target market kita sedang cari produk kita atau enggak? Menurut pengalaman saya, cara paling sederhananya kalian harus pahami yang namanya buying intention. Contohnya kayak gini, ketika orang mengetikkan iPhone 12, yang kedua mereka mengetikkan harga iPhone 12, yang ketiga mereka mengetikkan jual iPhone 12. Ketiga kata kunci tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, iPhone 12 berarti mereka masih belum ada niatan untuk beli. Mereka masih mencari tahu informasi tentang HP tersebut. Yang kedua, mereka mengetikkan harga iPhone 12, berarti mereka sudah punya niatan beli, mereka mencari-cari untuk spesifikasi harganya.
Yang ketiga, mereka mengetika yang namanya jual iPhone 12. Jadi mereka sudah willing able. Jadi seperti itu tadi. Ketika mereka sudah mau dan mampu untuk membeli produk tersebut. Sekarang cek bisnis kalian sudah sampai ke tahapan yang mana. Gimana cara bikin audiens mau membeli produk kita? Oke, ini studi kasusnya adalah contohnya misalnya saya menjual produk alat musik yaitu piano. Maka yang saya lakukan adalah saya akan membuat kampanye di mana ketika seseorang itu jago menguasai skill bermain piano, mereka bisa mendekati cewek yang mereka idam-idamkan dengan cara yang romantis. Atau yang kedua, mereka bisa menjadi seorang konten kreator yang sukses, mendapatkan penghasilan dan mendapatkan fanbase dari sosial media. Atau yang ketiga, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang guru les piano. Jadi, mimpi mereka tadi contohnya adalah mereka bisa terkenal di sosial media. Maka saya akan pasang mimpi itu, lalu saya akan menjual caranya. Cara untuk mendapatkan mimpi yaitu menjadi seorang yang terkenal di sosial media dengan skill piano. Saya akan menjual caranya yaitu dengan menjual pianonya, online course-nya, lalu menjual private coach, dan lain sebagainya. Gimana cara nentuin mimpi market yang spesifik? Caranya ya kalian survei sendiri ke target market kalian. Kalian tanyakan langsung mereka butuhnya apa, mereka itu kepinginnya apa sih dengan produk kalian, mereka bisa mendapatkan apa. Misalnya kalian punya jualan yaitu bikin desain rumah ya, maka mimpi apa yang kalian jual ke target market kalian, yaitu si target market itu tadi mereka bisa membuat desain rumah yang sudah mereka idam-idamkan selama ini, dan mereka bisa tinggal bersama orang-orang yang mereka kasihi di rumah yang sudah mereka inginkan sejak dahulu. Jadi untuk mendapatkan mimpi ketenangan keluarga ataupun kebahagiaan di dalam keluarga, salah satunya kalian bisa menjual itu tadi caranya, menjual jasa dekor ataupun jasa desain rumah. Sudah ngiklan tapi kok masih boncos. Oke, menurut saya kalian lakukan kesalahan, yaitu yang pertama, mungkin profitnya lebih kecil daripada budget buat ngiklan. Yang kedua, kalian nggak spesifik banget buat nargetin audiensnya itu siapa. Yang ketiga, kalian belum paham yang namanya customer value optimization. Biaya untuk mendapatkan satu customer dengan iklan itu misalnya 50.000, tapi profit kalian di bawah 50.000 per produk, yaitu namanya kalian rugi. Paling nggak ketika kalian ngiklan itu kalian break even ya, kalian balik modal, profitnya 50.000, biaya untuk akuisisi satu customer itu 50.000, jadi kalian nggak rugi ya, nggak untung. Tapi itu tadi saya sudah bilang di episode sebelumnya, kalian harus punya database mereka, kalian blast, kalian informasikan kalau kalian punya produk ini.